Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya, host di official SDT. Hari ini adalah hari kedua kita bikin podcast. Dan gak lupa hari ini ada host baru, yaitu bernama Amelia, atau yang disebut Camelia May. Kak Amelia mungkin bisa memperkenalkan diri. Hai, halo. Aku Camelia May. Aku stay di Pekanbaru Riau dan sekarang aku posisinya lagi kerja di sebuah perusahaan. Oke, jadi sekarang kita Cukup ya perkenalannya. Ya, jadi sekarang kita sudah ada 3 tamu, yaitu Bang Nata, Nur Hidayat, dan Raffi Kreator. Nah, mungkin Bang Nata bisa memperkenalkan diri. Halo guys, selamat malam. Saya Rama Nata, Era Nata. Panggil aja Nata ya. Nata itu cowok bukan cewek, oke? Takutnya salah nyebut. Oke, Bang Nata dari mana? Asal saya dari Cianjur, kebetulan saya lagi rantau di Tangerang. Ya, saya bekerja sebagai buruh. Dan hobi saya suka editing biasa ya. Editing kecil-kecilan. Oke. Nah, next Bang Nur Hidayat, boleh dijelaskan siapa Bang? Halo, nama aku Nur Hidayat. Aku sekarang lagi stay di Kandis, Pekanbaru, Riau. Dan keadaanku lagi kerja ya di sini, lagi usaha. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Nur Hidayat. Mungkin kita berpindah ke Raffi Kreator. Halo, perkenalkan nama saya Raffi. Saya stay di Karawang, Jawa Barat. Oke. Nah, tema hari ini guys adalah tentang akun report. Ada yang tahu akun report itu apa? Mungkin Kak Mei bisa menjelaskan apa itu akun report? Akun repost ya. Kalau menurut aku akun repost itu biasanya akun yang kayak re-upload video dari akun-akun kreator lain kayaknya sih ya. Kalau menurut aku sih. Nah, kalau menurut kamu gimana? Ya, menurut aku sih sama seperti kakak ya. Tapi kita nggak tahu nih antara di 3 kreator ini mungkin menurut mereka berbeda. Mungkin bisa dijelaskan dari Bang Nur Hidayat dulu. Boleh tuh. Akun repost ya. Kalau menurut gue sih, akun repost itu adalah pengamat dari karya-karya kita yang yang dimuat di akun beliau gitu loh. Nah, menurut Bang Nata sendiri bagaimana? Kita tanya ke Nata deh. Akun repost itu bisa dibilang sekumpulan dari beberapa akun yang ada disatukan dalam akun repost. Kayak ya mirip seperti komunitas sih menurut gua mah ya. Itu aja sih kayaknya. Komunitas ya, oke. Kalau dari siapa? Ini dari Raffi gimana? Kalau menurut Raffi? Menurut aku sih itu akun repost itu akun yang memanfaatkan konten-konten orang lain buat menaikkan impresi dari akun dia dan follower dari akun dia, mencari keuntungan dari akun orang lain. Itu aja sih. Oke. Berarti ini dari Raffi sedikit berbeda Ya, jawabannya dari yang berbeda-beda lainnya. Kalau yang seperti lain itu. itu kayak kalau yang lain itu pengamat, kalau Raffi ini kayaknya lebih ke ini ya, lebih menjurus ke ini ya, ke memanfaatkan akun orang lain berarti ya. Seperti sisi Buat negatifnya ngisi akun kan. dia sendiri gitu ya. Ya. Oke, next. Oke, terus kalau misalnya kan ada akun repost nih, nah menurut kalian masing-masing akun repost itu gimana sih? Kayak misalnya nih, akun repost itu ada gunanya nggak sih buat akun-akun yang lain, atau ada manfaatnya nggak sih buat akun-akun kalian nih? Misalnya kan kalian sama-sama kreator juga nih, ada manfaatnya nggak kira-kira? Coba deh Nata deh. Ya kalau menurut gua masih ada saling menguntungkan kayaknya sih ya, bagi akun repost sendiri dan bagi yang merepost akun orang lain gitu. Jadi bisa dibilang sharing nge-share lah kreativitas video seseorang atau repost dari seseorang itu. Jadi gampang tersebar, jadi semakin banyak orang yang repost, semakin banyak pembuat akun repost ya semakin bagus menurut gue sih, saling menguntungkan. Ya kayak simbiosis mutualisme gitu sih. Gitu ya. Oke, berarti biar saling bantu lah ya, saling support, oke? Ya oke. Berarti kesimpulannya kalau dari Nata itu akun repost itu bisa sebagai akun support ya buat akunnya kreator-kreator lain gitu ya, Bal? Iya, bisa bilang gitu. Oke. Kalau menurut Nur Hidayat gimana nih? Akun repost ada manfaatnya nggak buat akunnya? Buat akunku sih sangat bermanfaat ya. Karena akun repost itu luar biasa. Bisa sama aja akun repost itu mengapresiasi karya kita. Terus gimana ya? Terus kan selain itu kan karya-karya kita kan bisa dikenal banyak orang. Terus selain itu kan juga menaikkan impresi di akun kita juga. Itu sih menurut gua. Oke, berarti masih sama ya sama Nata ya. Berarti
menguntungkan ya, bisa dibilang menguntungkan ya. Oke. Oke, mungkin kita bisa next pertanyaan ke Bang Raffi, karena dari ketiga kreator ini Bang Raffi sendiri yang berbeda. Mungkin kita bisa tanya sama Bang Raffi. Menurut Bang Raffi nih, apa kerugian yang terjadi jika video abang di repost sama akun report? Kerugiannya ada. Sebagai kerugian itu kayak tidak mencantumkan di video hasil repostannya itu nama akun kita. Itu aja sih, mencomot karya orang lain tanpa izin. Berarti itu termasuk keuntungan sepihak dong ya, Raffi ya? Bisa jadi itu keuntungan sepihak. Oke, mungkin aku mau nanya buat ini ya, coba nanya ke Nata deh. Itu kalau misalnya ada akun repost nih, dia nge-repost postingan-postingannya kalian terus nggak nge-tag gitu, nggak nge-tag nama kalian atau seenggaknya nge-tag di video gitu, itu gimana dong? Merugikan nggak sih, Nata, menurut Nata? Kalau menurut gue sih, ya mungkin ada yang sebagian merugikan kali ya. Soalnya gue juga belum pernah pengalaman sih ada yang merasa akun gue repost terus nggak di-tag. Jadi gue juga belum tahu sih. Ya itu mungkin pendapat orang lain kan berbeda-beda gitu. Menurut gue sih agak sedikit merugikan sih. Itu aja. Gitu ya. Oh berarti Nata belum pernah ya di-repost tapi nggak di-tag gitu ya? Belum ada pengalaman ya? Belum pernah. Oke, kita tanya ke yang mungkin udah pengalaman kali ya, ke Raffi kali. Raffi, dia pernah pengalaman gak, Raffi? Pernah sih nemuin satu akun itu yang repost dan remake hasil karya kita sendiri. Itu rasanya orang ini nggak ngehargain banget bikin sebuah karya itu main, bisa ngabisin waktu berjam-jam. Nah dia main comot-comot aja gitu. Bener juga. Gampang gitu bikinnya gitu. Intinya itu. Oh iya, kalau aku pribadi sih mungkin pernah juga ya ngalamin nih yang namanya, yang mungkin menurut mereka video kita itu bagus kali ya buat ditaruh di akunnya, terus mungkin maksudnya buat menyesuaikan di feed IG mereka, jadi mereka remake video kita tapi lupa gitu cantumin nama atau bikin nge-tag di video gitu kan. Itu emang rasanya emang gak enak sih, gak enak, dan plus kayak ngerasa gak dihargai, benar kata Raffi, kayak gak dihargain gitu. Soalnya mungkin mereka mikir, alah modal suara doang terus cuman kayak modal teks doang udah gampang. Tapi mereka nggak tahu kan hasil kerja keras kita bikin itu video, ya nggak, Bal? Betul sekali itu. Jadi begini Bang Raf, bagaimana tanggapan abang tentang akun repost yang buka endorse dari video abang ataupun video orang lain? Itu yang buka endorse, dia mengandalkan kuota doang gitu. Iya. Itu sih termasuk gimana ya, main enak aja. Sedangkan orang udah susah-susah payah ngedit sesuatu, bikin konten. Bahkan kalau salah diulang lagi sampai berjam-jam, sampai orang itu jadi berantakan. Gak mikir di sana, seakan dia itu penting repost aja lah, asal tahu gitu. Impresi dia naik, terus dapat endorsan dalam segala produk itu dia ambil semua buat endorse. Menurut abang, kalau mungkin nih, haruskah dibagi itu endorse-nya? Misalnya video abang yang diambil, nanti kalau ada endorsan itu dibagi ke abang sedikit, bagaimana Bang Raffi? Sebenarnya itu sih nggak perlu dibagi-bagi. Kalau rezeki nggak kemana kok. Kalau karya kita bagus mungkin nggak perlu bantuan akun repost pun bisa naik juga. Contohnya gini, seperti tempat bercakap itu nggak ada bantuan dari akun repost, jarang, sama sekali tidak ditemukan, karena orang itu lebih melihat karya yang tempat bercakap daripada akun repost. Seperti itu sih. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kalian pasti pernah di repost sama akun-akun besar kan? Nah bagaimana sih rasanya di repost pertama kali sama akun besar? Mungkin bisa dijawab sama Bang Nata. Oke, pertama kali video di repost ada pernah satu. Pertama kali pengalaman itu menurut gue sih ya gimana ya, kalau pertama kali semua orang juga pasti senang banget kayaknya sih. Soalnya kan semakin banyak yang repost video kita, bisa dibilang semakin tersebar dong ke akun-akun lain gitu. Bisa jadi kan semakin tahu gitu karya-karya kita. Mungkin gimana ya, senang, bahagia, gimana ya, nggak terduga itu bisa di repost sama akun besar gitu kali kayaknya. Happy gitu, jadi kayak serasa gimana gitu. Bener-bener Gitu sih. Mungkin kalau udah keserian di repost mungkin sebagian orang biasa aja udah di repost. Udah biasa aja ya. Iya, kalau yang udah sering, kalau yang pertama kali emang mungkin rasanya gimana ya, nggak tahu lah gimana, bingung ngejelasin. Intinya senang lah ya, Nata. Iya, oke. Intinya senang, soalnya kan kita berekspektasi ya kalau misalnya video kita di repost sama akun gede, itu kan otomatis yang ngelihat video kita kan banyak tuh. Iya. Yang kepoin juga pasti banyak kan, dengan harapan kayak gitu kan. Iya, emang bener. Kebanyakan kan warganet di Instagram juga kebanyakan kepo tentang video ini apa sih, kok ini ceritanya apa sih, ini menarik gak sih, kan gitu. Pasti pada pengen tahu ini dari mana sih kan gitu. Oke, gitu aja sih. Nah mungkin next pertanyaan bisa ditanyakan sama Kak Amelia.
Oke. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada kaitan sama pertanyaan sebelum-sebelumnya ya. Ini kayak masih tersangkut soal remake video nih, remake video. Nah, kalau misalnya ada nih akun gede yang remake video kalian, padahal di situ mungkin kalian di bio Instagram kalian tuh kayak udah ditulisin nggak boleh remake gitu, tapi mereka tetap remake tanpa izin. Nah, itu gimana pendapat kalian tuh? Mungkin Nuri Hidayat boleh? Kalau gue sih bakal gue DM ya, gue penyiapin dan gue suruh hapus video itu. Kalau gue sih itu sama gue. Berarti langsung disuruh dihapus ya? Ya, suruh hapus gue. Oke. Kalau Raffi gimana? Raffi? Biasa kan sering tuh ada akun-akun gede yang remake video, padahal udah jelas-jelas di akun kita tuh udah dicantumin nggak boleh di remake kan? Nah, itu gimana? Ya, mau rasa kesal aja, karena contohnya gini, kita tuh udah nggak ada membuat peraturan nggak diboleh untuk di remake, tapi dia nggak minta izin sama kita, lalu main secondnya aja remake video-video kita, karya kita, itu seakan nggak ngehargain. Nah, ngomong-ngomongin masalah remake nih Kak Amelia, di anggota official SDT ini dulu pernah sekali ribut gitu. Mungkin Kak Amelia pernah dengar tentang gosip-gosip itu? Oh, ada kabar-kabar angin ya? Ya, ada Kak. Ya, padahal sudah jelas dah dibilang jangan di remake, terus kalau di repost di tag. Tapi namanya akun besar, ya masa bodoh lah ya. Itulah. Emang sih rata-rata kalau akun besar itu emang kadang mereka menilai apa sih akun kalian akun kecil gitu kan, nggak berhak lah buat ngomong, padahal kan semua kreator itu mau besar mau kecil punya hak juga kan buat pertahanin konten dia kan. Bener sih itu. Ada beberapa akun gede yang kadang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Nah, ini pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya juga. Nah, masalah tag. Ini ada satu isu atau angin-angin lalu, ada satu konten kreator atau bisa dibilang sampah masyarakat. Dia itu suka maksa atau neror orang untuk maksa tag. Pernah dengar nggak? Oh iya, emang ada ya yang kayak gitu ya? Jadi gini ceritanya. Jadi dia itu adalah konten kreator, itu followersnya sekitar 20-an ribuan segitu. Nah, jadi dia itu maksa konten-konten yang di bawah followers dia itu untuk tag dia di video konten kreator yang di bawah itu. Nah, kalau nggak mau, berarti itulah. Nah, kalau nggak mau ini bakalan diteror, bakalan bisa jumpa WhatsApp-nya. Waduh, itu mata-mata apa gimana? Nggak tahu sih, kayaknya sampah masyarakat mungkin. Oh, sampah masyarakat, gila. Tapi emang tujuannya apa sih biasanya orang-orang kayak gitu? Nah, mungkin tujuannya biar tambah followers, mungkin. Oke. Atau tambah terkenal akun dia. Nama dia banyak di caption orang kan berarti orang kepo juga ya. Oh, ini berarti orangnya ini ya. Iya. Oke. Nah, ini kayaknya di sini ada yang pernah kena teror nggak sih sama orang yang dimaksud sama Iqbal? Coba deh, Nata deh. Pernah nggak Tak dengan kejadian kayak gini? Belum sih, semenjak udah terjun di dunia literasi kayaknya belum pernah sih. Belum pernah ya diteror ya? Mungkin pernah maksa ada yang follow sampai beberapa hari DM udah berapa kali tuh, sehari DM nggak dibalas tuh, besoknya lagi DM minta follow terus DM lagi. Ya udah pas akhirnya ya udah karena itu kasihan mungkin nggak tahu apa, ya udah akhirnya lihat dulu dia mau unfollow atau gimana, cuman mau iseng-iseng doang takutnya gitu. Ya udah akhirnya mau follow ya berarti benar follow gitu. Tapi kalau soal kayak neror kayak gitu sih kayaknya belum pernah sih. Belum pernah ngalamin ya. Oke. Kalau Raffi pernah nggak diteror sama kreator kayak gitu? Diteror gitu nggak pernah. Sampai dikejar ke WA ya? Fallback ya. Sedangkan dia kita fallback, pas di fallback dan follow ya percuma. Mendingan di abaikan aja, diajukan aja. Oke. Iya, ada gitu orang kreator kayak gini ya. Biasanya kan kreator nggak perlu maksa ya. Buat disupport pun kayaknya nggak perlu harus maksa deh. Karena orang-orang kan juga pasti tahu ini pantas disupport apa enggak kan. Bener banget. Nggak harus maksa juga sih. Nah, menurut kalian nih, apakah mungkin akun kecil itu selalu mengharapkan di repost sama akun besar supaya akun kecil ini followersnya lebih bertambah naik gitu? Mungkin bisa dijawab dari Bang Nur Hidayat. Kalau gue sih enggak ya, karena kan di sini kita berkarya. Karena karya itu kan dari hati. Kalaupun di repost itu ya alhamdulillah, kalau di repost ya harus sabar aja. Terus kalau masalah follower itu kan bisa berjalan.
follower itu kan ini nambah itu kan berarti dia suka sama apa yang kita post di IG. Itu sih kalau menurut gue. Oke, menurut Bang Raffi, apakah mungkin akun kecil itu mengharapkan selalu di-repost sama akun besar agar followersnya itu cepat naik? Enggak juga sih, tergantung orangnya sih. Ada sebagian orang yang ingin di-repost, ada juga yang enggak. Ya kan tergantung penikmat akun kita. Kayak orang menyukai karya-karya kita, memang benar-benar suka, atau cuman sekedar ngeliatin doang, ternyata suka, cuman sekilas aja sukanya, nggak terlalu mengikuti akun kita. Ya percuma aja sih. Ya benar-benar kayaknya nggak harus ini deh, karena buat naikin akun sendiri itu nggak harus dengan cara di repost juga kan, karena banyak juga orang yang tiba-tiba nge-boom aja videonya gitu tanpa di repost kan. Karena orang kepoin akun dia kan. Makanya kayaknya nggak semua deh kayaknya. Nah mungkin waktunya sudah sedikit lagi, mungkin ini kita kasih tantangan untuk dia kreator ini Kak Mel, karena kan kalau penutupan tanpa tantangan itu nggak enak. Gimana? Benar-benar boleh tuh. Apa tuh tantangannya Pak? Nah mungkin tantangannya kita suruh mereka baca monolog dan suruh dialog mungkin. Gimana? Ada yang mau dialog atau monolog duluan? Monolog deh, kayaknya monolog lebih ini deh. Kalau dialog kan harus bikin situasi dulu kan. Kalau monolog nih kayaknya apa yang ada di otak sekarang deh. Coba. Nah boleh tuh. Yang kepikiran aja. Beberapa kalimat gak apa-apa deh, biar ini mempersingkat waktu kan. Ya. Nah bisa dimulai dari Bang Nata? Ya Nata boleh nih. Keluarin kata-kata emasnya, boleh. Aduh, Ayo, bisa. udah jarang ngobrol lagi cewek. Oke, tunggu ya, bentar, oke. Jangan nyontek dulu nih. Enggak nyontek, enggak soalnya apa yang ada di otak langsung dicatat gitu, nggak perlu. Oh iya. Gitu, jadi udah kecatat udah. Oke. Oke, mulai ya. Ketika turun hujan, aku selalu memikirkanmu. Bagaimana kita dipertemukan saat hujan mulai turun. Lalu, kita mulai menyapa dengan ramah. Dan aku melihat senyuman itu menghangatkan suasana. Mungkin dinginnya hujan akan kalah dengan senyummu itu. Tapi semakin kita lama berbincang, dinginnya hujan hampir tidak terasa bagiku. Mungkin ini sebuah keajaiban bahwa Tuhan mengirim bidadari untuk menemaniku dalam menikmati nyanyian rintikan hujan. Tamat. Wow. Waduh, wah, bagus sih Mbak. Tentang bidadari ya, kayaknya Nata mengagumi sekali nih si sosok wanita yang dianggap bidadari ini ya. Soalnya kan pengalaman dulu ya, pokoknya setiap ada keinget tentang turun hujan pasti ada keinginan seseorang gitu dulu. Oke, berarti pengalaman pribadi lah ini ya, bisa dibilang ya. Ya gitu. Oke. Sampai bidadari loh, luar biasa. Ada lagi Bang mungkin? Ada yang mau tambahin monolog lagi atau gimana? Wah, karena Sebuah waktunya sedikit lagi nih, mungkin bisa diselesaikan sama Raffi kreator nih monolognya. Iya boleh nih, biasanya bersajak nih, jago bersajak nih kalau masalah nih. Raffi kreator nih terkenal dengan jago bersajak deh. Bisa tuh, cuman beberapa kalimat masa nggak bisa. Biasanya dia jago loh, kalau dengar kabarnya ya. Menunggu di hal yang mudah, begitu pula menanti. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Setiap hari, bahkan setiap waktu. Dirimu tak pernah lelah menunggu dan menanti kepulanganmu. Tenang, suatu hari nanti, aku akan pulang pada ia yang selalu menungguku dan merindukanku. Menunggu dalam rumah yang sama, dan berlindung di atap yang sama. Saling merangkul, menggenggam, hingga akhir tua nanti. Terima kasih. Wow, keren banget Kak Amelia. Mantap kan, bener kan. Berarti dia jago bersajak ini, Raffi kreator nih, jago banget deh. Salut deh. Aku tepuk tangan nih, tapi nggak bisa nih, gimana dong? Oke, mungkin sekian ya podcast kita di hari kedua ini ya, Bal ya. Hari kedua berarti ini ya. Bener banget. Dan makasih buat teman-teman yang udah ngisi podcast hari ini. Dan mungkin ada sedikit pesan dari Iqbal kali? Ada pesan mungkin nggak ada sih, cuman tungguin aja next podcastnya setiap minggu. Oke. Jangan lupa di-share sama teman-teman kalian. Saya Tuku Muhammad Iqbal. Jangan lupa ini ya. Saya Camelia May. Undur diri. Assalamualaikum.